wilayah Indonesia. Langsung saja kita lihat materinya. 1. Kerjasama antar negara. Pengertian kerjasama atau sering juga disebut kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kerjasama ini bisa bilateral maupun multilateral. Contohnya bentuk kerjasama ASEAN. 2. Paradigma kerjasama antar negara. Yang pertama yaitu A. Realisme. Kerjasama antar negara merupakan bagian dari sejarah perkembangan dunia. Pasca Perang Dunia II, dunia memasuki era Perang Dingin atau Cold War dalam masa yang cukup lama hingga kehancuran Uni Soviet pada tahun 1990-an terbagi dalam 3 blok yaitu blok barat, blok timur, dan non-blok. Walaupun mereka saling bekerja sama, namun kedua blok tersebut tidak harmonis, bahkan terjadi konflik militer yang muncul di negara tertentu. Seperti konflik di Afghanistan, persaingan blok barat dan blok timur dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian. Realisme menekankan adanya kendala politik dalam hubungan kerjasama internasional yang terjadi dari sifat egois manusia dan tidak adanya otoritas pusat di atas negara. Mengikut pandangan ini secara tersirat berpandangan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Liberalisme melandasi pandangannya bahwa sifat manusia adalah baik dan dapat bekerja sama mewujudkan perdamaian melalui cara tanpa kekerasan dan perang. Mereka mengajar kebijakan berupa kebaikan bersama dan bukan apa yang baik untuk negara individu. Landasan berpikirnya adalah bahwa perang dan konflik dapat dikurangi melalui kerjasama, reformasi, atau tindakan kolektif yang diprakarsai oleh para pemimpin individu dan bukan dihilangkan karena konflik pada dasarnya dapat bersifat positif dan konstruktif. Oleh karena itu, muncul banyak kerjasama bilateral dan regional karena memang kebutuhan mereka sendiri. Berikutnya C. Konstruktivisme berpikir tentang kerjasama internasional yang menawarkan alternatif bukan berdasarkan struktur politik atau sifat dasar manusia, tetapi lebih pada konsekuensi dari pengalaman sejarah yang membangun sebuah kenyataan sosial. Dalam pandangan konstruktivisme, perubahan cara penyelesaian masalah yang dulunya menggunakan perang dan kekerasan hingga akhirnya bergerak ke arah damai. Inilah yang menjadi telaah inti paradigma konstruktivisme. Dengan demikian, kerjasama antar negara dalam pandangan konstruktivisme tumbuh secara konstruktif bertumpu pada komunitas keamanan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan dalam kerjasama antar negara. 3. Manfaat dari penting kerjasama antar negara. Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. 2. Meningkatkan perekonomian negara. 3. Memperluas lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan pendapatan negara dengan kegiatan ekspor. 6. Memperkuat hubungan persahabatan dengan negara lain. Manfaatnya menciptakan perdamaian antar masyarakat setiap negara, memperluas pasar internasional, kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi. Berikutnya, geopolitik Indonesia sebagai potensi menjalin kerjasama internasional. Geopolitik dapat berarti suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencangkup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Lokasi, luas, dan sumber daya alam merupakan 3 aspek penting geopolitik suatu negara. 1. Letak Indonesia yang strategis. Secara internasional dan secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 lintang derajat selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Batas wilayah Indonesia sebelah utara pada 6 derajat 08 lintang utara adalah Pulau W, sedangkan batas wilayah selatan pada 11 derajat 15 derajat lintang selatan pada Pulau Rut. Secara geografis, letak Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia berada di sebelah utara, sedangkan benua Australia di sebelah selatan. Samudra Pasifik berada di sebelah utara, sedangkan Samudra Hindia berada di sebelah selatan.
serta Indonesia memiliki keberagaman iklim yang beragam. Keragaman iklim tersebut menjadikan wilayah Indonesia sebagai wahana bagi tumbuhnya beraneka ragam hayati. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 25.000 spesies tumbuhan dan 400 spesies hewan dan ikan yang penting bagi dunia. Dua wilayah Indonesia yang luas secara internasional. Luas daratan Indonesia berada pada urutan ke-15 setelah Rusia, memberikan kesempatan yang besar pada negara-negara lain secara bilateral dan multilateral untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas 514 wilayah kabupaten dan kota, di dalam kurung 416 kabupaten dan 98 wilayah kota tutup kurung yang potensial untuk menjalin kerjasama internasional. Indonesia juga disebut negara maritim karena luas perairan lautnya yang hampir mencapai 3/4 daratan atau seluas 5,9 juta kilometer. Garis pantainya mencapai 95.161 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Arianto 2020. Yang ketiga, sumber daya alam Indonesia yang potensial. Ada berbagai jenis sumber daya alam daratan dan perairan laut yang bernilai strategis. Sumber daya alam tersebut diperlukan oleh banyak negara untuk memenuhi kebutuhan industri, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga warga lainnya. Misalnya batu bara, gas, nikel, besi, dan timah. Batu bara banyak diperlukan untuk menggerakkan industri strategis di Korea Selatan. Gas alam diperlukan untuk bahan baku industri di Jepang. Boksit diperlukan bagi Tiongkok sebagai bahan baku pembuatan baterai. Berbagai jenis sumber daya alam laut juga banyak diperlukan negara-negara lain, misalnya benih udang, rumput laut, dan beberapa jenis ikan tertentu. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa Indonesia memiliki geopolitik yang tinggi potensinya untuk menjalin kerjasama internasional. Indonesia memiliki letak yang strategis dan di persimpangan lalu lintas dunia. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.